Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian sebuah permasalahan linear programming menggunakan metode transportasi. Sebelum itu kita akan masuk ke soalnya terlebih dahulu. Soalnya yaitu suatu perusahaan PT XYZ yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan tersebut memiliki permasalahan pendistribusian barang produksinya, yaitu roda tipe 48 karena biayanya yang tinggi. Berdasarkan data yang ada, terdapat 5 perusahaan yang secara rutin memesan roda tipe 428 ini. Nah, di sini adalah data perusahaan yang secara rutin memesan roda tipe 428. Lalu ada 3 warehouse utama yang digunakan untuk menyimpan barang produksinya sebelum ke customer. Ini ada 3 warehouse dan kapasitas per warehouse-nya. Di sini adalah tabel yang menyatakan jumlah pesanan dari 5 perusahaan tadi. Selanjutnya, yang pertama kita masuk ke software Excel. Kita buat tabel terlebih dahulu, tabel yang sama seperti yang terdapat dari soal tadi. Ini untuk kolom setiap perusahaannya, ini isinya sama seperti yang ada di soal. Dan juga ini adalah kapasitas setiap warehouse-nya. Jika sudah, kolom ini tadinya kosong, kita masukkan rumus yaitu if sum yang pertama yaitu untuk kapasitas warehouse-nya. Jadi untuk kolom kapasitas warehouse kita blok ketiganya, lalu sama dengan sum, dan sum yang kedua yaitu jumlah unit dari tiap perusahaannya, lalu koma, lalu koma tambah dummy tutup kurung. Lalu jika kolom ini harus ditambah dengan kolom dummy, maka akan muncul tulisan tambah dummy. Jika sudah tidak butuh dummy, maka akan muncul tulisan oke. Lalu selanjutnya kita membuat tabel yang kedua. Tabel ini sama seperti tabel yang sebelumnya, hanya saja bedanya ditambahkan kolom dummy, karena di tabel sebelumnya itu harus ditambah dummy, maka di tabel yang kedua kita tambahkan kolom 1 dummy. Lalu selanjutnya kita buat tabel yang ketiga untuk mencari solusi optimalnya. Tabel kosong yang ada kolom dummy-nya. Lalu untuk kapasitas warehouse kita tulis rumusnya itu sum. Kita blok baris tiap warehouse-nya, lalu kita enter. Di sini kita tarik saja sampai ke bawah. Lalu selanjutnya untuk yang jumlah per unitnya kita tulis sum. Kita blok untuk kolom tiap perusahaannya, dan selanjutnya kita enter. Maka kita tarik saja sampai ke kolom dummy. Dan untuk biaya minimum yang di paling bawah, kita masukkan rumus yaitu sum product jumlah kapasitas semua warehouse, kapasitas warehouse untuk perusahaan 1 sampai dengan dummy, lalu koma, dan kita blok kolom 5 perusahaan dan dummy-nya sampai dengan warehouse terakhir. Jika sudah, di enter. Kita masuk ke data, lalu kita klik solver. Untuk set objektifnya kita masukkan yang biaya minimumnya, lalu kita pilih yang minimum karena kita akan mencari biaya minimumnya. Lalu selanjutnya untuk changing variable-nya itu kita pilih kolom kosong yang di tabel ketiga ini, kita blok semuanya. Lalu jika sudah, untuk subject to constraint-nya, untuk subject to constraint-nya kita yang pertama itu untuk jumlah unit, lalu kita sama dengan, lalu kita blok yang jumlah unit tabel ketiga, lalu add.
Lalu untuk constraint keduanya ya kita pilih kapasitas warehouse yang tabel kedua, lalu kita tambahkan lebih dari sama dengan, lalu kita blok kapasitas warehouse yang kedua, lalu lalu kita pilih yang simplex linear programming, lalu kita klik solve, lalu maka akan muncul biaya minimumnya yaitu 39.820.900 sekian. Ini adalah biaya minimumnya dengan warehouse Cilengsi, yaitu di perusahaan kedua dan perusahaan kelima. Lalu untuk warehouse Pulau Gadung di perusahaan pertama dan perusahaan kedua. Lalu untuk warehouse DC Cakung ada di perusahaan pertama dan perusahaan keempat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke software POMQM. Nah, di sini kita masukkan untuk tabelnya kita mengikuti tabel yang kedua, yaitu tabel yang sudah ditambah dummy. Sebelum itu kita pilih yang transportation terlebih dahulu, lalu kita masukkan tabelnya yang sudah ditambah dummy. Kita ikuti untuk tabelnya. Jika sudah, kita ubah dulu namanya. Yang baris pertama yaitu warehouse Cilengsi, baris kedua yaitu warehouse Pulau Gadung, dan baris ketiga yaitu warehouse DC Cakung. Nah, jika sudah, kita klik solve, maka akan muncul hasilnya. Untuk solution value-nya itu adalah 39 juta sekian, sama seperti yang hasil kita dapatkan dari software Excel tadi. Lalu kita klik untuk shipping list-nya. Ini adalah shipping list tiap warehouse dan yang menyimpan barang untuk setiap perusahaannya. Selanjutnya kita masuk ke software RStudio. Yang pertama kita install terlebih dahulu package-nya. Untuk sintaksnya yaitu install dan aktifkan package, lalu install package lpsolve, lalu kita install library lpsolve-nya juga. Lalu jika sudah, kita klik run. Jika sudah aktif, maka kita akan memasukkan datanya. Data ini adalah data dari tabel kedua yang sudah ditambah dummy. Kita ikuti angkanya yang ada di setiap tab yang ada di code di dalam sel, dan yang 0 ini adalah angka dari tiap dummy. Lalu by row sama dengan T dan end row sama dengan 3. Lalu jika sudah kita run, maka ini akan menghasilkan data dari tabel persis seperti yang di Excel tadi dan POMQM. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan biayanya atau kapasitas setiap perusahaannya. Untuk R ini menyatakan kapasitas setiap warehouse, dan untuk C ini adalah kapasitas setiap perusahaannya, dan untuk row itu adalah sama dengan, dan untuk kolomnya itu adalah lebih dari sama dengan. Kita run, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu kita akan menampilkan hasil dari metode transportasinya. Kita tulis menampilkan hasil yaitu result, lalu linear programming transport, lalu kita tulis cost direction sama dengan min karena kita akan mencari biaya minimumnya, lalu row dan column, lalu result dan result solution. Lalu jika sudah kita run, maka akan muncul hasilnya seperti ini, yaitu sukses pada hasil yaitu 39 juta sekian, yang hasilnya sama persis seperti di Microsoft Excel dan di POMQM.